Ya, hari ini saya akan menceritakan tentang beberapa motif kain ya, yaitu ada kain pahikung, ada jenis kain yang tenun ikat, nama kain ini Batula Kamba. Ini jenis kain ini kain pahikung juga, sedangkan ini jenis kainnya kain kawuru dan cara pembuatannya tenun ikat ya. Jadi kain kawuru dibuat dengan cara tenun ikat. Ini kain ini dibuat dengan cara tenun songket, sedangkan yang ini dibuat dengan cara tenun ikat juga, dan yang di sebelahnya lagi ini dibuat dengan cara tenun songket. Nah, jenis-jenis kain ini adalah motif asli yang dibuat di salah satu kabupaten di NTT, yaitu Kabupaten Sumba Timur. Dan ini tidak semua orang bisa membuatkan kain atau sarung ya yang seperti gambar seperti ini. Memang ada beberapa orang tertentu yang memang punya talenta tersendiri, yang punya kemampuan tersendiri untuk memproduksi atau membuat kain dan sarung ini dengan cara pembuatannya yang berbeda-beda pula. Kalau seperti kain yang seperti ini dibuatnya di Canberra ya, wilayah Canberra. Ini wilayah Canberra. Nama kain ini Batula Kamba, kain atau sarung ya. Jadi motif seperti ini bisa dibuat untuk kain yang dipakai oleh sang pria atau laki-laki. Bisa juga motif seperti ini dibuat untuk dipakai oleh sang wanita atau perempuan. Demikian halnya juga tenun songket. Ini dibuat rata-rata dari wilayah timur Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini di wilayah Melolo, Rende, dan sekitarnya. Ini nama kainnya Waridia dengan gambar kakak tua. Nah, demikian ini juga yang buatnya ini dari wilayah timur Kabupaten Sumba Timur, maksudnya di wilayah bagian timur ya. Itu dibuatnya dengan cara tenun songket. Sedangkan kain yang bentuknya seperti ini dibuat bisa dari Canberra, bisa dari Rende, dan bisa dari wilayah Kanatang ya. Ini pada umumnya di Kabupaten Sumba Timur ya. Kalau kita orang Sumba sendiri, kita paham benar bahwa kain atau motif yang tertuang dalam kain atau sarung itu, kita langsung tahu bahwa kain ini asalnya dari mana begitu. Oh ini tenunannya wilayah Kanatang, atau oh ini tenunannya wilayah Rende atau wilayah Canberra. Kita langsung tahu ketika kita melihat motif dan bentuk kainnya itu sendiri. Walaupun dengan berkembangnya teknologi atau zaman, atau dengan hubungan kawin mawin orang Sumba, misalnya orang Rende dia berumah tangga dengan orang Canberra, atau orang Kanatang berumah tangga dengan orang Rende. Jadi memang tenunan ini bisa juga dibuatkan di daerah di mana dia berada begitu ya. Tapi ciri khas kain itu sendiri kita bisa tahu, kita bisa memahami kalau asal kain ini asalnya dari mana gitu.
Nah, sedangkan motif-motif yang terkandung dalam kain itu sendiri memang banyak filosofinya ya, mengandung syarat makna sesungguhnya. Pada dasarnya orang Sumba itu sendiri ketika dia berimajinasi dan muncul dalam pikirannya apa yang terjadi dalam kaitan dengan kehidupan sehari-harinya, dia akan tuangkan dalam bentuk gambar begitu. Seperti ini ada terlihat gambar kuda ya. Ada gambar kuda, ada gambar ayam, ada gambar burung juga ya. Ini memang syarat makna sesungguhnya. Contoh kalau kita bicara ayam sendiri, orang Sumba itu ada istilah dalam petuah adat, lebih khusus pada orang yang baru berumah tangga itu sendiri, sebelum dia menikah atau dalam pelaminan dalam tanda kutip, petua-petua adat itu akan selalu menasihatkan pada para pengantin itu. Seperti contohnya ayam ini melambangkan kehidupan manusia ya, orang Sumba sendiri. Jadi ada istilah ingaha dalam bait Sumbanya atau bahasa Sumbanya, ingah ada karung kepanimanu uta uhwi. Artinya para pengantin itu wajib hukumnya untuk dia piara ayam begitu, piara babi dan ayam. Kenapa wajib hukumnya? Karena ayam ini, piaraan ternak kecil inilah yang bisa menopang dalam kehidupan rumah tangga ya. Kehidupan rumah tangganya para pengantin baru, apakah nanti untuk kebutuhannya untuk menjual, untuk membeli hal yang lain, atau ketika ada tamu yang sedang bertamu dalam rumah. Jadi ayam ini bisa dipotong ya untuk sebagai tanda penghormatan para tamu yang bertamu di keluarga mereka begitu. Selain itu juga dia ini melambangkan kehidupan dalam tanda kutip. Ya kita ibaratkan ketika kita berada dalam sebuah hutan yang lebat, tapi ketika kita dengar suara ayam atau kokok ayam itu, ayam berkokok itu, kita harus tahu bahwa di sana ada kehidupan, ada manusia yang ada di sana. Jadi sebagai penunjuk ya, penunjuk jalan atau penunjuk jalan kehidupan begitu. Sedangkan gambar kuda itu sendiri, kita tahu adalah Sumba ini adalah dijuluki dengan kuda sandalwood. Ada jenis kuda yang sangat kuat, walaupun kecil badannya, tapi sangat kuat ketika ditunggangi untuk